Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Bismillah walhamdulillah alladzi يقول في حق سيد المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما ونصلي ونسلم على سيد رسول الله سيد محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا quwata illa billah. Amma ba'dahu falhamdulillah. Yang kami hormati, yang kami cintai, guru kita bersama, kawan kami, saudara kami, Ustadzul Fadil Kiai Haji Madah Yasin Nur bin Kiai Haji Nur Sasi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, diberikan kekuatan istiqamah untuk terus bisa membimbing kita semua, ditambahin bininya, oh jangan ditambahin anaknya dari bini-bininya, maksudnya begitu. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya ya beliau lagi kurang sehat, makanya ngundang saya, dan saya kebetulan juga alhamdulillah kurang sehat juga. Cuman demi ya namanya saudara ya, namanya kawan, minta tolongnya kita bantu ya Bu ya. Kan begitu kalau prinsip kita tuh sama kawan ya, harus saling tolong menolong. Selama kita bisa, selama ada amplopnya, iya. Tenang Bu, saya mah kagak main amplop, kagak. Transfer. Zaman now nih kan, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Majlis Ta'lim Al-Islamiyah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan istiqomah untuk terus bisa nuntut ilmu, untuk terus bisa ngaji, untuk terus bisa dekat sama ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun saya kasih pesan sama semua jamaah majelis, ngaji bukan sampai bisa, tapi yang namanya ngaji sampai kita tutup usia. Ngaji bukan sampai bisa, tapi ngaji sampai tutup usia. Jadi berapapun umur kita, siapapun kita, kerjaan apapun profesi kita, maka kewajiban kita mengaji selalu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kewajiban manusia yakni mengabdi kepada Allah, dan salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah yakni menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah guru kita Ustadz Yasin ini selalu mencurahkan tenaganya, pikirannya, memberikan waktunya, mewakafkan usianya untuk bisa melayani umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun harus ikut support, kita pun harus ikut dukung, kita harus ikut syiarkan, karena apapun yang beliau lakukan, insya Allah kita pun juga kebagian pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga memang cara kita dekat sama Nabi Muhammad bukan hanya saja kita banyak-banyakin sholawat. Bagaimana caranya kita bisa mau banyak sholawat kalau hati kita tidak melekat begitu? Iya betul, cara dekat sama Nabi ya sholawat, tapi bagaimana lidah ini mau rajin sholawat kalau hatinya nggak melekat? Caranya melekatkan hati agar terus lidah ini keranjingan, ketagihan, kedoyanan namanya sholawat, ngaji. Kalau kita ngaji, tahu ilmu, faham, dapat cinta, doyan kita sholawat. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah doyan sholawat, insya Allah dekat sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man zara aliman faka'anna mazarani, kata Nabi. Siapa yang datengin, berkunjung kepada ulama, kepada orang alim, kepada para ustadz, para kiai, maka seolah-olah dia sedang berkunjung kepadaku. Jadi kalau kita datang ke satu majelis, kita datang bertamu ke rumah guru kita, ke rumah ustadz kita, ke kiai kita, ke habib kita, maka kita niatkan kita lagi pengen datengin baginda Nabi Muhammad SAW.
Jadi begitu Bu, kalau kita datang majlis, niatin majlisnya Nabi nih kita datangin. Kenapa? Karena yang dibagi-bagikan di sini adalah warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La dirhaman wala dinaran. Bukan yang dibagiin sama Nabi itu warisannya berupa harta, bukan dinar, bukan dirham. Tapi apa? Ilmu agama, syiar agama Allah Subhanahu wa taala, itulah warisan terindah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, kira-kira nih, ini mohon maaf. Ibu, lagi ada pembagian warisan nih dari almarhum orang tua kita. Kalau di situ dibagiin warisan ada tulisannya, bagi yang datang cepat dia dapat bonus tambahan warungnya. Engkau ngaji misalnya begitu. Kira-kira kita datangnya kita cepetan apa kagak? Lah iya, biar dapat tuh jatah warisan lebih kan. Nah ini begini juga sama warisan Nabi lagi dibagi-bagiin. Kepengen dapat banyak harus rajin hadir, harus datang lebih awal ketimbang gurunya. Cuma kadang-kadang majlis kan kebanyakan nunggu gurunya baru kita keluarnya. Gurunya belum datang. Belum, ntar aja dah. Dah dulu dah, gurunya belum datang, belum nyampe. Tapi begitu gurunya datang, baru deh kita gerabak gerubuk dah. Nah, yang seperti itulah yang kita kepengen supaya dapat keberkahan lebih, yakni murid nungguin guru, bukan sebaliknya guru nungguin murid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan kita ini menuntut ilmu nih enggak mengenal usia, enggak mengenal profesi kita. Mau bapak-bapak kek, ibu-ibu kek, wajib ngaji. Mau anak-anak kek, mau orang tua kek, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, wajib ngaji. Wajib ngaji. Kenapa? Karena yang namanya ngaji minal mahdi ilal lahdi. Bu, ibu. Gitu mau jangan serius-serius amat ya Bu ya. Ini saya ngomong gini sambil mancing hujan biar cepet turun gitu. Biar kelar sayanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Ta'lim Al-Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini nih, cara Nabi dulu mengangkat syiar Islam, mengangkat agamanya Allah pada masa kejayaannya begini caranya. Nabi ngumpulin dari mulai anak-anak muda, dari anak-anak kecil sampai yang dewasa, sampai yang tua dikumpulin sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika Nabi pertama kali dapat wahyu, surat apa Bu yang pertama kali diterima Nabi? Iqra. Namanya surat Al-Alaq. Berapa ayat? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu ayat diturunin sama Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pakai ini ayat 5 ayat ini dipakai sama Nabi buat modal. Modal apa? Modal diajarin sama semua umatnya. Mulai dari istrinya, mulai dari anak-anak kecil, mulai dari yang dewasanya sampai ke orang-orang tuanya. Dulu Nabi umur berapa Bu diangkat jadi Nabi? 40 tahun. Masa Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Berarti umur Nabi 43 tahun itulah Nabi berhasil mengangkat Islam pada masa jayanya. Dirubah setelah itu dakwahnya nggak lagi sembunyi-sembunyi tapi terang-terangan. Nabi begitu dapat modal ayat yang cuma 5 ayat diajarin kepada istrinya. Siapa istrinya Bu? Khadijah. Sayyidatuna Khadijah diajarin lagi ke anak-anak kecil. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, umurnya 8 tahun. Zubair bin Awam, umurnya 8 tahun. Thalhah bin Ubaidillah, umurnya 12 tahun. Arqam ibn Abil Arqam, umurnya 12 tahun. Sa'ad ibn Abi Waqqas, umurnya 15 tahun. Siapa lagi itu? Ja'far ibn Abi Thalib, umurnya 18 tahun. Sayyidina Uthman bin Affan, umurnya 20 tahun. Amr bin Fuhairah, umurnya 24 tahun. Mus'ab bin Umair, 25 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab, 26 tahun. Abu Ubaidah bin Jarrah, 27 tahun. Bilal bin Rabah, 30 tahun. Ammar bin Yasir, 32 tahun. Abdurrahman bin Auf, 35 tahun. Abu Bakar Siddiq, 37 tahun. Pamannya Nabi Hamzah ibn Abi Thalib, umurnya pada saat itu 50 tahun lebih. Jadi dari mulai anak kecil sampai remaja, sampai yang dewasa, sampai yang tua dirangkul sama Nabi, dihimpun jadi kekuatan yang indah, yang bagus,
akhirnya bisa membawa syiar Islam menjadi terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Nah, sejarah itu sifatnya diulang, mesti diulang sama kita. Sejarah itu diulang. Kalau kepengen syiar Islam tegak di wilayah kita, caranya ayo bersatu, kita ngumpul bareng-bareng, kita ngaji bareng-bareng, nuntut ilmu sama ulama. Kalau ada diajak yang bersatu kagak mau, kayak sapu lidi. Bu, punya sapu lidi di rumah? Punya. Sapu lidi dipakai buat nyapu. Sapu lidi itu adalah batang-batang lidi yang disatukan. Begitu dia disatukan, dia punya fungsi ngebersihin. Dia bisa dijual, ada harganya. Yang ketiga, dia kuat, nggak mudah dipatahkan. Sebaliknya, kalau cuman batang lidi satu biji, kita nemuin batang lidi di tengah jalan nih, apa kita pungut, kita satuin lagi sama lidi yang lain, apa kita buang dia, pinggirin, kita buang dia. Kalau batang lidi satu kita buang, kenapa? Nggak ada harganya. Kenapa? Nggak bisa ngebersihin. Kenapa? Gampang dipatahin. Karena itulah sapu lidi itu bukan sesuatu yang bernilai, dia sampah. Jadi kalau ada orang yang kagak mau diajak bersatu, ada mau ya, nggak ada orang yang diajak ngaji kagak mau datang, ada orang yang kagak mau diajak ngumpul dia nggak mau, dia sampah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini zaman sekarang nih kacau deh Bu nih, apalagi zaman medsos ya. Ini peradaban nih kacau nih. Tahun baru kemarin Bu, biasanya tahun baru yang dulu-dulu tuh santer suara petasan, habis petasan suara trompet. Tahun ini ngilang suara trompet. Di kampung-kampung kagak ada suara trompet Pak Bu. Yang ada suara apa? Lato-lato. Nah, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, ketek. Allahu Akbar. Tiap bangun tidur ketek. Sampai ke dalam mimpi ke bawah tuh ketek. Masya Allah. Sampai di malam tahun baru cuman ada suara petasan, ame suara ketek. Masya Allah. Itu sebab apa? Medsos yang bisa memviralkan sesuatu, merubah peradaban kita. Memang sifatnya sementara, tapi bisa jadi dia menjadi sesuatu yang masif. Itu medsos tuh. Ya Bu ya. Masya Allah, anak zaman sekarang kan begitu. Gara-gara nonton YouTube, nonton TikTok, jadi kurang ajar sama orang tua. Ditanya besok sekolah ada PR enggak, dia balik nanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tuh anak sekarang ada galil adab nih. Itu gara-gara apa? Medsos juga tuh. Masya Allah. Nah makanya kita lagi adu balap nih, mau mana yang kita siarkan nih, siar medsos apa siar agama. Ya kalau medsos dipakai buat siar agama bagus nih, kayak Majelis Taklim Al-Islamiyah, dia punya streaming live, itu yang kita siarkan, kita share ke teman-teman kita. Ini malam ada pengajian Majelis Taklim, kita share kayaknya nih. Masya Allah. Tuh jadi memang saat ini kita lagi adu balap sama perkembangan zaman. Jadi kita nggak boleh hilang pegangan kita di mana? Majelis Taklim. Apalagi ya alhamdulillah nih, saya ngikutin perkembangan Majelis Taklim Al-Islamiyah tuh, dari mulai sedikit jadi banyak sampai istilahnya istiqomah anak-anaknya, tambah banatnya, nisanya pada ngumpulnya loyal, setia ngikutin Majelis Taklimnya Ustadz Madah Yasin. Alhamdulillah. Bu, saya ada cerita nih. Hujan kagak turun-turun apa ya? Ada namanya Imam Qofal. Nih saya dengar cerita dari Habib Hanif. Imam Qofal itu dia ulama yang umurnya 40 tahun nggak ngerti agama. Begitu umur 40 tahun ke atas baru dia mulai belajar agama. Kira-kira kalau ada orang belajar agamanya mulai umur 40 tahun, telat apa kagak? Telat apa kagak? Kagak ada kata telat dalam belajar. Tapi memang secara zahir 40 tahun dia baru belajar agama, baru belajar alif ba ta sa istilahnya, baru belajar ngapal-ngapalin. Ya memang kalau secara zahir dia dibilang telat, tapi kalau dia tekun nggak ada kata telat di dalam belajar. Imam Qofal ini nama aslinya Al-Imam Muhammad Ali bin Ismail
Asy-Syafi'i. Nah, beliau ini adalah salah satu ponggol ulama madhab Imam Syafi'i. Nah kita ini semua di Indonesia nih Imam Syafi'i nih, ada kunutnya, ada maulidnya, ada tahlilnya, kita ziarah kubur. Nah itu madhab Imam Syafi'i itu. Nah beliau ponggolnya, makanya disebut Imam Qaffal karena memang dia gemboknya, gembok gerbang pintu madhabnya Imam Syafi'i. Saking hebatnya beliau, saking besarnya nama beliau pada zamannya, karena beliau berhasil istilahnya merangkum semua fikih dari madhab Imam Syafi'i dijadikan satu karya oleh beliau, sehingga semua ulama-ulama menjadikan karya beliau sebuah kutub, magnet, rujukan, kiblat bagi setiap ulama-ulama dari madhab Syafi'i. Nah, beliau nih tukang gembok bu, tukang kunci, namanya Qaffal. Qaffal dari atas al-kata kuflun, artinya gembok. Nah, sigat mubalaghahnya Qaffal, tukang gembok. Kenapa dia dapat gelar tukang gembok? Karena memang dia tukang gembok, tukang bikin kunci, tukang bikin gembok. Kalau zaman kita ini tukang duplikat kunci ya. Kalau motor kuncinya ngilang, nah kita panggil tukang duplikat kunci, 150.000 melayang. Tuh, saya pernah kejadian soalnya, kagak taunya kunci saya ada di dalam jok, kan ngeselin banget itu ya. Ya Allah, kalau orang lagi lupa tuh begitu, nggak inget ya bu ya. Kalau orang lagi lupa mah kagak inget, kalau lagi nggak inget lupa. Dia tukang gembok. Tiba-tiba di satu desa samping kampung dia itu ada yang bikin tuh gembok kecil banget, kuncinya juga kecil, viral, wow, populer, terkenal. Ini orang disebut-sebut namanya, tukang gembok kampung sebelah hebat dia, bisa bikin gembok kecil banget. Wah, dia kepengen, nama dia juga populer, kepengen terkenal, kepengen dipuji, kepengen dia itu namanya dilulukan sama orang-orang banyak. Dia akhirnya ikut-ikutan bikin gembok lebih kecil, yusawi arba'u habbah, lebih kecil dan setara beratnya seperti 4 butir gandum ditimbang, segitu kecilnya, lebih kecil dari yang sudah pernah dia bikin. Tukang gembok sebelah kampung dia bikin kecil, dia lebih kecil lagi, tapi nggak viral. Kenapa? Karena dia yang kedua bikin tuh, dia istilahnya cuman ngikut-ngikut, jadi kagak terkenal, kagak dipuji sama orang. Nah, akhirnya dia bilang, wah bagaimana ceritanya ini, saya bikin gembok lebih kecil kok begini amat, kagak dikenal sama orang nih, kok nggak viral nih gitu. Nah, akhirnya dia datang ke gurunya, dia bilang, Tuan Guru, saya kepengen dikenal orang banyak, bagaimana caranya? Saya udah bikin gembok tapi nggak dipuji orang. Tuh guru bilang gini, kalau kepengen namamu dipuji orang, kepengen namamu disebut-sebut nama orang banyak, meskipun kau telah meninggal dunia, namamu akan tetap disebut-sebut. Caranya jadi orang alim, ngaji, nuntut ilmu agama. Wah, dengan cara begitu saya bisa terkenal. Iya, kata guru ini. Meskipun saya udah meninggal dunia. Iya. Ya udah kalau gitu saya mau jadi orang alim. Gimana caranya guru? Nih dikasih kitab nih. Namanya kitab ini, kitab Imam Muzani, Mukhtasar Al-Muzani. Nah, dikasih kitab, apalin dah semampu ente. Dia bawa tuh kitab, ditaruh di rumahnya, pas malam diapalin tuh mulai itu. Bait pertama ada tulisan, hadza kitabun ikhtasartuhu. Ini kitab yang aku ringkas atasnya. Dia ngapalin tuh, hadza kitabun ikhtasartuhu. Coba bu ikutin, hadza kitabun ikhtasartuhu. Lagi, hadza kitabun ikhtasartuhu. Coba lagi, saya nggak sebutin. Ikhtasartuhu. Ulang lagi. Hadza. Apal nih. Ini kampung apa namanya bu? Wow, mak-mak Jalan Damai, cuman sebentaran apal tuh. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Apal. Nah ini yang namanya Imam Qaffal kagak apal-apal bu. Bebel otaknya. Lo udah 40 tahun. Tiap hari dunia mulu, tiap hari dia bikin gembok, tiap hari dia bikin kunci. Yang dia apal ya dunia aja udah. Bikin gembok mungkin mata tertutup dia bisa bikin. Kenapa? Karena memang usianya dihabiskan hanya untuk dunia. Saya punya di kampung saya bu, ada cerita. Engkong saya ngomong gini, dulu ada tukang roti. Begitu sakaratul maut dia nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Yang dia sebut roti.
Bayangin kenapa? Karena seumur hidupnya jualan roti. Seumur hidupnya dia nggak datengin panggilan Allah. Orang mah sholat subuh, dia mah dagang roti. Begitu sakaratul maut ditalkinin sama anaknya, nyebut la ilaha illallah, roti. Roti kan begitu ya, mutul mar'u ala ma'asya'alih, meninggalnya orangnya sesuai kebiasaan hidupnya. Akhirnya ini Imam Qafal nih saking penuh isinya 40 tahun dunia melulu, susah dia ngafalin, bebel otaknya, tumpul hafalannya. Dia hafalin hadza kitabun ikhtasartuhu, hadza kitabun ikhtasartuhu. Wah, begitu mau nyampe jam 2 apal dia, Bu. Dia tutup kitabnya, dia bilang hadza kitabun ikhtasartuhu. Pus apal nih, ada bakat gue jadi ulama katanya gitu kan. Selesai tidur istirahat, subuh bangun. Begitu selesai sholat subuh dia coba lagi tuh, dia sebut apalah dia, gua gak ketemu-temu, Bu. Hadza kitabun apa ya, hadza, wah kira dibuka lagi, hadza kitabun ikhtasartuhu, tutup lagi sama dia, hadza apa ya? Saking bebelnya akhirnya dia putus asa. Dia bilang aduh dia kayaknya gue gak bakat jadi ulama nih, udah deh gue nyerah aja deh. Dia mau balik untuk kitab ke gurunya, dia mau ngadu ke gurunya, udah saya kagak jadi ulama aja, gak jadi orang alim, udah begini aja hidup saya dah. Akhirnya dia mau pulangin untuk kitab, buka pintu rumahnya mau keluar ke rumah gurunya, ketemu sama tetangganya, Bu. Tetangganya nenek-nenek umurnya 80-an tahun, udah tua nih, ajus nih, nenek-nenek nih di depan rumah udah tolak pinggang aja dia. Begitu si Imam Qafal keluar diomelin, hei Muhammad, kan namanya Muhammad Ali bin Ismail Asyasi. Hei Muhammad, berisik lu semalaman lu, gak bisa tidur gua gara-gara lu semalaman lu. Hadza kitabun ikhtasartuhu, hadza kitabun ikhtasartuhu, itu mulu diulang-ulang, hadza kitabun ikhtasartuhu. Ini Imam Qafal bingung, lah tuh nenek-nenek bisa hafal, padahal dia seharian semalam suntuk sampai subuh kagak hafal-hafal. Itu nenek-nenek keluar pintu ngomel-ngomel hafal. Nah, akhirnya dia bilang, wah terpukul dia sama tuh nenek-nenek umur 80-an tahun, dengan mudahnya dia ngafalin. Kok saya kagak bisa? Berarti ada yang salah nih cara saya nih. Kurang mungkin tekunnya, kurang melempeng niatnya, kurang amalnya, kurang rajinnya, kurang bersih hatinya. Akhirnya dia rubah cara belajarnya, dia datengin gurunya, dia talaki bersama gurunya, wajah bertemu wajah, ditalkin sama gurunya, talaki sama gurunya. Gurunya nyebut hadza kitabun ikhtasartuhu, dia sebut lagi hadza kitabun ikhtasartuhu. Dengan begitu dia gampang dan mudahnya hafal, dan dia hafal kitab Mukhtasar Al-Muzani dengan cepatnya, masya Allah. Dengan cara tambahin tekunnya, lempengin niatnya, rajinin ngajinya, dan terus khidmah sama gurunya. Abdul Majid bin Kiai Haji Umar Ismail, beliau belajar kepada abaknya sekaligus gurunya Kiai Haji Umar Ismail. Beliau belajar kepada pamannya Muallim Tabrani Paseban. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Abdul Majid Pekojan bin Abdurrahman. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Muallim Al-Tarid Al-Bukhari, yang belajar kepada gurunya Al-Habib Uthman ibn Yahya, yang beliau belajar kepada gurunya Sayyid Abu Bakar Syatta, Sayyid Abu Bakar Syatta, sahib I'anatul Talibin. Sahib I'anatul Talibin belajar kepada gurunya yakni Al-Imam Syekh Ahmad Zaini Dahlan Mufti Makkah. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Al-Imam Uthman Dimyati, Uthman bin Hasan Ad-Dimyati. Beliau belajar kepada gurunya Muhammad Abdul Qadir Al-Amir. Beliau belajar kepada gurunya Al-Habib Syekh bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau belajar kepada abaknya sekaligus gurunya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau belajar kepada abaknya sekaligus gurunya Habib Mustafa bin Syekh bin Ali Zainal Abidin Al-Idrus. Beliau belajar kepada sahib ratib Qutbil Irsyad wa Ghauthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Kushashi. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Khatib Asyarbini. Beliau belajar lagi kepada gurunya yang di atas beliau, salah satu sanad keilmuannya dia ambil dari yang namanya
Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, yang belajar juga kepada guru di atasnya yakni Al-Imam Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani. Dia belajar kepada gurunya Al-Imam Ahmad ibn Abdurrahim Al-Iraqi. Dia belajar kepada gurunya Al-Imam Abdurrahim bin Yahya Al-Makhzumi. Beliau belajar kepada gurunya Bahauddin Al-Humairi. Beliau belajar kepada gurunya Abdullah bin Muhammad bin Abi Usman. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Ahmad ibn Ibrahim Al-Faraghi. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Ibrahim bin Ali Asy-Syairazi. Beliau belajar kepada gurunya Imam Tahir bin Abdullah At-Tabari Al-Qadi. Beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Muhammad Ali bin Ismail Asy-Syafi'i. Tuh dia tuh ketemu tuh. Kalau kita terusin ke Imam Syafi'i, beliau belajar kepada gurunya namanya Al-Imam Ibrahim bin Yahya Al-Maruzi. Beliau belajar kepada Imam Abu Sa'id ibn Suraid. Beliau belajar kepada gurunya Abu Abdi. Beliau belajar kepada gurunya yakni Al-Imam Ibrahim bin Yahya Al-Muzni, yang belajar langsung kepada Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i belajar kepada gurunya Imam Malik Imam Malik bin Anas bin Malik ibn Amr Al-Asbahi. Beliau belajar kepada gurunya Imam Nafi' Sarjis Ad-Dailami. Beliau belajar kepada gurunya langsung sahabat Nabi yakni Sayyidina Abdullah ibn Umar, yang merupakan putranya Umar bin Khattab. Yang keduanya putra dan ayahnya belajar langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, masya Allah, sanad keilmuan tuh begitu. Jadi kita mesti kenal, kita mesti ngerti guru kita belajar sama siapa, gurunya siapa. Nah, kalau kita tahu guru kita belajar sama siapa, tenang kita, berarti kita berada di gerbong yang tepat. Alhamdulillah. Dari situ kita belajar bahwa yang namanya umur bukan halangan buat kita ngaji, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya begitu ini saya baru pulang umroh nih Bu nih, makanya rada gesang dikit. Habis umroh tuh Bu, ada tanda takwa ya kan, kepala botak bikin ketawa. Emang saya nggak pernah barengan sama saudara saya, sebab setiap keberangkatan satu bis. Kalau cuma satu bis dia cuma sendiri. Kalau pas lagi dapat 2 bis jamaah, berdua tuh enak tuh. Kalau lagi berdua enak banget. Kenapa? Jamaah kebanyakan nenek-nenek, kakek-kakek, ya kan? Kita tinggal bagi tugas. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Kita sweet tuh. Kadang lagi syai nih. Kalau lagi syai kan begitu tuh. Kita banyak jamaah dari Jawa. Ayo Bu, ikut Bu. Inna sofa wal marwata. Ada yang dari Jawa nyebut wal marwoto. Wow. Bukan marwoto, marwata ya kan. Enak pokoknya kalau ngajak jamaah aki-aki nenek-nenek itu enak, nurut, masya Allah. Cuma dia begitu namanya udah umur ya, kadang beser dia, kadang-kadang kagak bisa nahan tuh pipis tuh. Begitu sa'i baru putaran keempat nyolek Ustad WC di mana ya? Oh jauh di samping tuh, keluar dulu Bu, anterin dong. Waduh bagaimana urusannya nih. Saya suit sama saudara saya, kan kita kembar berdua, ada tuh udah suit yang kalah lo temenin nenek-nenek pipis dah tuh. Wow, jalannya jauh kan, begitu balik lagi dia mesti nuntun lagi dari putaran dia terakhir. Nah, dia baru 4-nya, ulang lagi dari 4 begitu. Kadang-kadang kita musyawarah tuh ada bapak-bapak, kakek-kakek agak keluar gitu, absen. Wah cuma satu nih yang belum turun nih, engkong ngaji ini nih. Samperin kita kamarnya, kita ketok-ketok. Pak, udah mau jalan nih bisnya. Bentar Pak Ustad, dari tadi saya bingung mandi kagak ada gayungnya. Lah di hotel mah kagak ada gayung Bu ya. Di hotel kalau mandi pakai air, bukan pakai shower. Masa pakai shower benjol malahnya. Kadang-kadang nenek-nenek tuh kan kita ajarin, Bu, nih kalau di WC hotel tuh ya, dia ada semprotan yang ces gitu tuh, buat ngebersihin tuh kalau lagi cebok, gitu kan. Pelan-pelan mencetnya Bu. Ini nenek-nenek mencetnya kekencengan kali ya. Kaget lompat dia. Begitu dia beol, dipencet sama dia. Cosot, mau pencetnya main kenceng. Kaget nenek-nenek lompat berhamburan kemana-mana.
Yang dipanggil bukan rumboy, dia kagak bisa bahasa Arab kan. Yang dipanggil siapa? Ustadznya. Saya yang dipanggil. Oh Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz tuh WC kotor Pak Ustadz. Oh iya bentar ya Bu ya. Saya tengok, wah elah kemana-mana tuh. Segala gandas turi nasi uduk. Bumbu kacang udah kemana-mana, Masya Allah. Aduh, tuh nenek-nenek tuh. Kadang-kadang kan suka begitu ya Bu ya. Tuh nenek-nenek kalau sok tahu tuh dia manggil rumboy, dia mau matiin lampu bingung caranya dipanggil. Kang, Kang. Dia bingung nih lampu bahasa Arabnya apa ya? Dia inget, oh tetangganya ada namanya Ibu Nur. Nur kan cahaya ya. Oh dia bilang, kadia, Nur. Matiin apa? Matiin. Oh iya. Nur innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Masya Allah, Nur is dead gitu deh. Masya Allah, tuh nenek-nenek tuh. Kadang-kadang lucu kita kalau bawa jamaah nenek-nenek, ibu-ibu, kakek-kakek, Masya Allah. Nah itu kalau lagi berdua, kalau lagi sendiri ya begini dah. Mungkin suara saya agak habis, karena kalau lagi mimpin umroh tuh, itu kadang-kadang alatnya mati, udah teriak-teriakan aja gitu dah. Ini kita ini bertiga nih, Ustadz Yasin, saya sama kembaran saya, apa namanya ya? Ya alhamdulillah tahadduts bin nikmah. Allah kasih nikmat kita dipercaya untuk bisa bawa jamaah umroh mulu. Alhamdulillah. Nah kalau kita lagi denger nikmat kayak begini yang dipegang sama orang, kita buru-buru ucapin juga alhamdulillah. Supaya apa? Supaya nikmat itu juga dapat buat kita. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu. Saya tadi barusan cerita sama Kiai Nur Sasi. Beliau aktif di Majelis Taklim Al-Fauz. Majelis Taklimnya siapa Bu? Fauzi Bowo. Zaman pilkada dulu tuh saya termasuk tim sesnya dulu. Wah dijanjiin mau berangkat umroh. Woi, saya bikin paspor dan 350.000 saya nabung tuh. Saya cuman guru SMP SMA di daerah Murdai, namanya guru sekolah SD SMP SMA Gajah Mada. Saya ngajar di situ sebulan cuman gajinya 150.000. Jadi guru agama di situ. 150.000 mau umroh ngayal. Tapi kita punya kekuatan tinggi. Pengen rindu banget tiap solawat nggak langsung di depan makam baginda Nabi Muhammad. Pengen di depan langsung. Tiap melihat Ka'bah cuman lihat di TV doang. Pengen lihat langsung pakai mata kepala sendiri. Kenceng gitu. Dapat ada tawaran. Jadi tim sesnya Fauzi Bowo ngikut kita. Dikasih janji, kalau menang umroh. Kagak taunya alhamdulillah kalah Fauzi Bowo. Akhirnya nganggur tuh paspor kan. Masya Allah kita udah habis 350.000 kagak berangkat, bagaimana urusannya. Akhirnya saya ngadu dah sama Allah, ya Allah ini saya udah bikin paspor ya Allah, ini DP saya buat engkau ya Rabb. Bagaimana caranya sampaikan saya ke tanah suci. Tiap tahajud saya begitu Bu. Tiap tahajud taruh di depan sejadah gitu. Ya Allah, ini udah jadi ini paspor nih. Gimana caranya ada stempel Saudi di situ. Akhirnya setahun Fauzi Bowo gagal. Nggak jadi kita berangkat. Di tahun kedua terus kita nggak putus doa. Alhamdulillah. Kagak ada jawaban juga. Kagak dipanggil-panggil juga. Di tahun ketiga terus kita nggak pada putus asa. Terus yakin. Tahun ketiga kagak juga. Wong kita kagak DP ke travel. Cuman DP-nya kok Allah. Udah yakin aja begitu udah. Yakin aja udah. Bismillah udah. Di tahun keempat alhamdulillah di tahun keempat sama begitu juga, kagak ada panggilan apa-apa. Lah elah, cuman 150.000 bagaimana mau nabung? Habis cuman buat transport sama makan doang itu. Akhirnya begitu paspor sudah habis masa kadaluarsanya di tahun kelima, kan paspor umur 5 tahun Bu. 6 bulan sebelum itu paspor habis sudah nggak bisa dipakai. Di tahun kelima saya punya guru namanya Habib Mahdi bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Mahdi bin Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Gang Bulu. Nelpon, Ustaz, tolongin aneh Ustaz. Siap Beb? Aneh bantu apa Beb? Iya ini Ustaz, aneh baru buka travel Ustaz. Travel apaan Beb? Travel umroh. Terus ya aneh minta tolong sama antum, bimbing dah jamaah umroh dah. Wah udah seneng tuh ya. Alhamdulillah. Ustaz, udah pernah umroh kan? Saya nggak jawab.
Saya diam aja. Saya nggak jawab. Kapan Beb ketemunya Beb? Udah gitu aja udah kita. Kapan Beb ketemunya Beb? Saya ke kantor dah udah. Siapin pokoknya dah. Iya udah pokoknya. Besok ke kantor ya. Di Jalan Balai Kambang Condet. Datang kita ke kantor. Ditanya lagi. Saya udah pernah umroh kan? Udah tahu dong caranya. Oh tahu caranya mah tahu. Cuman saya nggak jawab. Saya pernah HP belumnya saya nggak jawab. Diamin aja udah. Begitu ada jamaah keberangkatan 200 orang kalau nggak salah. Langsung berangkat tuh saya, kembaran saya sama beberapa ustadz. Begitu sudah mau jalan berapa minggu tuh Habib nanya lagi, gimana Ustaz? Kita nih bawa jamaah nih, insya Allah ada berapa bis lah, antum satu-satu ya. Nih aneh, tanya lagi nih, antum udah pernah umroh belum sebelumnya? Baru di situ saya jawab, belum Beb. Beloman Beb, tapi insya Allah mah caranya mah tahu. Ah beloman, ya Allah. Ya udah, aneh ikut. Ah tuh akhirnya Habib Mahdi ikut tuh. Pada saat beliau ngikut, beliau langsung yang ngajarin tuh. Di Mekah diajarin. Pada saat saya berangkat pertama, saya hampir nggak percaya. Apa iya berangkat di kantong cuma ada 20.000. Ke bandara cuma megang duit 20.000. 20.000 nih, kagak megang real, nggak megang apa-apaan udah. Dan saking nggak percayanya, kita nggak berani tuh update status tuh. Dulu masih zaman BBM kalau nggak salah ya, nggak berani kita update status. Kita ngomong sama kembaran saya, pasang status gak? Ntar aja, gue masih belum percaya nih. Ntar kalau kita udah naik pesawat, udah terbang tuh pesawat, baru pasang status dah. Bener, begitu masuk di pesawat, udah jalan di pesawat, nggak mungkin dong nih pesawat mundur lagi, nggak mungkin. Dia pasang ya, pasang. Alhamdulillah, sampai sono, wah udah kita nangis-nangisan dah. Kita serbu tuh tempat-tempat yang mustajab berdoa. Kita datengin satu yang kita minta dan terus kita ulang-ulang. Apa? Ya Allah, balikin lagi saya ke sini ya Allah, balikin lagi saya ke sini ya Allah. Rindu nggak akan pernah hilang ya Allah kemari ya Allah. Dan alhamdulillah sejak itu sampai sekarang kita berangkat mulu, mimpin jamaah umroh dan nggak pernah bayar. Alhamdulillah tuh caranya Allah. Makanya kita minta sama Allah, yakin aja udah. Kekuatan doa tuh. Nah kekuatan doa dapat datangnya dari mana? Datangnya dari keyakinan yang kita pupuk di saat kita nuntut ilmu. Lagi-lagi balik ngaji. Nih ngomong-ngomong, saya paling sebetulnya paling segen saya datang ke tempat Majelis Taklim Al-Islamiyah dipimpin sama Ustaz Yasin. Kenapa? Beliau ini pawang hujan Bu. Masya Allah. Beliau dapat ijazah langsung dari muridnya Syekh Yasin Al-Fadani bagaimana cara nurutin hujan. Coba bayangin, tadi di luar saya udah ngomong Beni nih hujan bagaimana nih, udah tenang Ustaz Yasin mah. Saya inget iya nih Ustaz Yasin gimana nih urusannya. Beliau ngomong ya sampai hujan deras baru berhenti. Ini kagak deras-deras tuh mamanya nih, malah hilang sama sekali. Ya Allah, bagaimana nih Bu nih? Ya salam, jangan terus-terus Bu. Terus mah ya begitu ya, segitu doang ditransfernya saya. Baik bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada cara lain buat kita dekat sama Nabi Muhammad selain rajin ngaji. Siapa datang ke tempat orang alim, dia datang kepadaku kata Nabi. Man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa yang berjabat tangan sama orang alim, cium tangan sama orang alim, maka seolah-olah dia sedang mencium tanganku, menjabat tanganku. Masya Allah. Makanya kalau cium tangan guru tuh ambil ta'adubnya, ambil tabaruknya. Ta'adub di depan, cium. Jangan kayak anak sekarang Bu. Anak sekarang kalau cium kan begitu, di jidat. Ntar pindah ke kuping. Ntar pindah ke leher. Besok-besok ke ketek deh. Masya Allah. Anak sekarang tuh gak ada adabnya. Kadang-kadang cuman begini doang nih, salaman nih. Tangan kita dipegang, begini doang. Digentak doang sama dia. Gitu doang. Tuh anak zaman sekarang tuh ketemu ustadz bukannya temuin cium tangan kabur, takut ditanyain hafalan, takut tanyain kemarin kemana kagak datang gitu. Anak sekarang tuh Masya Allah, namanya juga umat akhir zaman ya Bu ya. Kayak anak bontot songong, anak bontot begitu sengak bawaannya, manggil bapak bokap, manggil emak nyokap, manggil kakak kakap, manggil adik akap, manggil uak wakap. Kita nih yang akhir zaman nih banyak yang songong-songong. Kayak anak bontot songongnya. Nah, kalau ketemu guru cium tangan, dikecup, dihirup.
balik lagi tangannya. Ini ta'adub, bentuk adab. Ini tabaruk, ngambil berkah. Karena dari telapak tangan inilah beliau mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Beliau buka-buka kitab pakai telapak tangannya. Beliau bekerja, beliau beramal dengan menggunakan telapak tangannya, penuh dengan keberkahan. Yang kita cium juga tuh, cium depannya, cium belakangnya. Tapi kalau sama orang tua bolak-balik terus sudah. Sampai kapan? Sampai lu dikelepak sama orang tua lu. Ngapis lu. Tapi sama guru jangan begitu. Cukup selesai. Kenapa? Ini murid ada berapa banyak nih? Guru digoyang gini, seleo dia pulang. Bolak-balik. Pelan-pelan makanya ya. Tuh, jadi kalau kita cium tangan guru, seolah-olah kita cium tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman fa kana majalasani fid dunya. Siapa orang yang duduk ngaji dengan orang alim, dengan guru-guru kita, maka seolah-olah dia sedang duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasa ma'i fid dunya. Siapa orang yang duduk bersamaku di dunia, jalastuhu ma'i yaumil qiyamah. Aku akan dudukkan dia, aku akan dekatkan dia nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu cara kita terdekat supaya bisa mendekat kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau udah cinta melekat, lisan sadar nggak sadar bakal terus sholawat. Kalau udah terus sholawat, maka akan semakin naik derajat. Kalau udah naik derajat, maka kita bakal bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah, kita minta sama Allah dari keberkahan Majlis Ta'lim Al-Islamiyah, dari keberkahan guru kita Ustadz Yasin, dari keberkahan guru kita yang mulia, dari keberkahan para ulama-ulama saleh, dari keberkahan para dzurriyyatun Nabi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala hajat kita, segala munajat kita, cita-cita kita, harapan kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dijawab segera oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan setiap jawaban yang indah dari setiap permintaan kita, dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Orang tua kita, ayah ibu kita dihapusin segala dosa dan salahnya. Yang masih hidup Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan dengan tangan kita, Allah bahagiakan mereka, Allah jadikan kita sebab mereka tersenyum setiap hari. Kalau yang bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya, dilipat gandakan segala kebaikannya, dihapus segala dosa dan salahnya, Allah terangi kuburnya dengan cahaya surga, raudhah min riyadil jannah. Bagi semua tetangga kita, saudara kita, kawan kita, semua yang mengenal kita, mudah-mudahan juga Allah ampunkan segala dosa dan salahnya, dan mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kita istiqomah untuk terus ngaji sampai kita tutup usia, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kita istiqomah menuntut ilmu sampai kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadrati Rasulillah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kita Ki Haji Madah Yasin bin Ki Haji Nur Sasi ini jangan tinggalin majlis beliau. Majlis beliau penuh berkahnya. Tandanya nih nggak turun hujan, salah satu nih, masya Allah nih. Besok mesti liatin BMKG dulu prediksinya. Kalau hujan ayo jalan. Kalau kagak, masya Allah kapan berhentinya saya ceramah. Masya Allah. Baik bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi, panjang umur kita, terus semangat ngaji kita, mudah-mudahan kita senantiasa disatukan sama Allah di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.